Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sama teman-teman izin mewawancarai Pak Dodi untuk tugas kuliah daring. Maaf lahir dan batin. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kira-kira nama lengkapnya Pak Dodi siapa? Nama saya lengkap ya, Dr. Andes Dodi Budi Setiono, SST, MKom. Panjang tuh gelar saya. Kira-kira sudah berapa lama mengajar di SMKN 1 Pak Dodi? Saya mengajar itu sekitar, ini saya cerita ya dari awal ya, tahun 93 itu Pak Dodi dapat SK, namanya SK CPNS. C itu apa? Sama PNS. Nah, biasanya PNS itu kan mesti diberikan masa waktu 1 tahun untuk percobaan. Kemudian 94 PNS saya turun bulan Maret, 1 Maret 1994. Nah, di tahun 94 itu kalau saya ke belakang, kamu sudah ada belum? Belum. Kemudian selama 94 ya, 94 sampai tahun 2005 itu Pak Dodi ngajar di elektronika. Nah, karena TKJ belum lahir. Nah, kemudian bersama Pak Catur itu Pak Kasarpras itu loh, guru elektronika. Pak Hari itu guru mesin pensiunan. Terus saya mendirikan TKJ tahun 2005. Dan pada waktu 2005 itu Pak Dodi hijrah dari elektronika ke TKJ 2005 sampai sekarang. Itu berapa tahun? Sekitar berapa tahun? Kalau keseluruhan 94 sampai katanya 24 aja ya. Berarti sudah 30 tahun. Lama loh. Tapi bukan lamanya. Tapi yang terpenting ini waktunya digunakan untuk cari pengalaman. Jadi saya pernah belajar elektronika, pernah belajar informatika. Background saya sendiri S1-nya ya, S1 itu elektronika. Jadi teknik elektronika. Itu tahun 89 ya. Kemudian saya ingin belajar lagi informatika. Dulu kan tahun 2000 itu kan barang baru ya. Informatika barang baru. Terus Pak Dodi dapat kesempatan sekolah itu. Sekolah free. Enggak ya, beasiswa di ITS 2 tahun. D4. Nah, kalau mengenal D4 itu setara S1. Cuman kurikulumnya berbeda. Kalau S1 itu dipentingkan analisisnya, nah D4 itu praktek itu. Dari situ tahun 2004 kan, 2004 kemudian pulang karena udah lulus loh, terus didirikan TKJ. Kemudian 2009 saya nempuh S2 karena pengen nempuh nambah wawasan pengetahuan ya, katanya kan lifelong education. Apa artinya? Lifelong education, belajar sepanjang hayat. Nah, gue belajar terus Pak Dodi sampai saat ini itu ya. Terus selama Bapak mengajar di kelas 10 TKJ 2, perilaku apa yang nggak disukai Pak Dodi terhadap siswa-siswa? Perilaku, tingkah laku ya. Pak Dodi nggak suka kalau tidak disiplin. Nah, tidak disiplin. Kemudian Pak Dodi tidak suka kalau mendalami ilmu itu setengah-setengah itu loh. Jadi nggak cinta, nggak seneng gitu, nggak suka ya. Pokoknya kalau sudah kamu masuk jurusan TKJ ya sudah dalami terus sepenuh hati. Karena nanti pada waktu kamu mendalami dengan sepenuh hati, ini keluar kan seneng loh. Karena keluar seneng, itu ganti kesel itu sinau. Ganti kesel, ganti lelah, terus semangat terus itu. Seperti itu. Kayak gue dicowok ngono kan ya. Gue seneng toh. Lah nek seneng, wes gue ganti kesel. Semangat terus. Ya. Jadi satu, tidak disiplin, kemudian belajar enggak mendalami atau enggak menyenangi, terus tulus gitu. Nanti ya, itu diberi pencerahan dari Gusti Allah. Ada yang diberi pencerahan, berarti ilmu itu akan masuk. Terus saya sambung berarti hanya itu aja. Seperti itu. Kalau perilaku yang disukai Pak Dodi?
perilaku yang saya sukai itu ini anak-anakku semangat, ya, semangat belajar, kemudian terus belajar dengan tekun gitu ya, belajar dengan tekun walaupun nyun sewu IQ atau kecerdasan ini kan bisa diimbangi gitu dengan tingkah laku, perilaku, semangat seperti itu. SMK ya, anak SMK itu sih penting itu kan di sini etos itu ya meliputi etos kerja, etos perilaku, karena perusahaan itu juga mencari anak yang cerdas tapi mencari anak yang mempunyai etos kerja. Jadi IQ nomor 2 anak SMK, IQ nomor 2 yang terpenting itu kamu mau terjun ke dunia kerja ya, etos kerja gitu. Terus apa yang Pak Dodi lakukan jika siswa tidak melaksanakan BEM? Ya sebagai saya kan wali kelasmu, berarti kan bapakmu, ya ditegur dengan hati, jangan ditegur dengan pikiran emosi, kita akan bisa menyelesaikan solusi. Ditegur dengan hati. Nek wong Jawa itu ngarani dislondoi gitu ya, ngerti dislondoi. Dislondoi itu di PATine dulu, di PATine. Nah, itu nek wis baru masuk. Karena seusia kalian ini nek ditegur dengan kekerasan, ya, ditegur dengan sing kontroversial. Zaman saya wis enggak model, tapi ya ditegur dengan cara hati itu. Kalau sudah bisa baru dimasukin dengan dirangkul lah. Kalau ibaratnya kereta itu kamu berjalan tidak sesuai on the track gitu ya, gue ke kiri, masuk ke kiri, kamu balik nih jalur sing bener. Apabila gue belok ke kanan, ke kanan, tapi kamu kembali lagi ke jalur ya gitu aja ya, itu saja. Terus apa yang seharusnya siswa lakukan agar pembelajaran berjalan lancar? Itu sistemik ya, seperti di bengkel ini ya, siswanya ada, bapak gurunya ada kan, kemudian kurikulumnya ada, bahan alat tiga ono ya kok, bisa nggak? Nah, kan, gurunya ono, alat bahannya ono, terus ruangannya ada, tapi kurikulumnya nggak ada, atau yang mengarahkan secara software nggak ada ya nggak ada. Jadi ini harus sistemnya nggak integral ya, jadi mulai hardware ya, hardware itu perangkat, kelas, ruangan, kemudian alat bahan, kemudian swapnya ya bapak ibu guru, terus siswa, kemudian kurikulum, itu harus integrasi ya. Baru nanti wis komplit pembelajaran jalan. Gitu. Terus selama Pak Dodi menjadi wali kelas UTKJ 2 dari semester 1 sampai sekarang, kesannya gimana? Kesan saya itu ini secara objektif ya. 10 TKJ 2 itu kompak ya, kompak. Walaupun enek berapa riak-riak kecil ya, tapi nggak apa-apa, itu kehidupan loh ya, kehidupan. Itu nanti akan terekam sendiri proses waktu. Itu coba salah nih, kayak gini, terus tubuh pressing, terus biarkan aja, itu waktu akan menentukan dirinya mereka sadar. Nah, sadari fisikal ini gak bodoh, sadarannya itu gak bodoh, itu diri udah satu sendiri. Enak sih cepet sadar enak, koncomu enak kan sih wanteng tetep belum bengkel buat mituhu gitu, dawuhe bapak ibu guru tidak ada. Tapi ono sing ikuti dhewe kan, ya ada sing wedi ngono ya. Nah, wis biarkan aja berjalan proses waktu, terus sesuai sadar. Lama-lama sadar seperti itu. Tapi secara umum bagus, TKJ itu bagus karena ibarat bibit ya, yang masuk TKJ itu bagus loh, dilihat nilai ya kan, kemudian dilihat anak-anak sudah bawa perangkat sendiri kan, laptop, kemudian dari lingkungan jurusan ya, bapak ibu gurunya top, Bafir lulusan UB, Universitas Brawijaya, saya Pak Dodi ITS, Pak Heru lulusan Jombang, dia sekarang S3, S3 udah lulus doktoral, dari doktor.
dolmennya S1 Mas Bukti gitu. Ya itu dari sisi SDM, TKJ itu bagus lah, apalagi siswanya, apalagi sebelum TKJ 2. Ya pesan saya Pak Dodi, jaga semangat itu ya, semangat untuk provokatif, flat itu, jaga flat. Lalu provokatif, oh ya sinyalnya AC ya, saya semoga medun, medun, buat flat. Jadi semangat terus dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Syukur sih nanti mau punya cita-cita terus nih, nah itu harus gini, ya harus naik ya. Tapi ada tren ya, di TKJ itu begitu lulus itu ya nggak mau kerja, hampir 85% sekolah. Padahal komitmennya bapak ibumu di sekolahnya di TKJ itu kan begitu lulus kan yang bergawe loh. Karena SMK itu outputnya itu masuk dunia kerja, tapi anak TKJ itu lain, gak langsung kerja sekolah. Top dari sisi SDM, artinya gak terima atau apa namanya, gak puas dengan belajar 3 tahun. Wah, ya betul loh, setidak-tidaknya itu ya. Pak Dodi nggak mengharuskan, tapi ya setidak-tidaknya belajar sepanjang waktu. Long life of education. Salaman di foto. Sudah Pak? Sudah. Sudah.